Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala iman, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam semoga selalu berterima kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga sahabat sampai kita selalu apa yang diucapkan. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Ya. Kemudian sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum itu marilah sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutkan dengan belajar. Itu yang paling pintar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi untuk agar kita lebih semangat menerima pembelajaran, kita istirahat dulu, oke? Oke. Oke, berdiri dulu semuanya. Senyum guys. Gigi. Oke, teman-teman, saya mau tanya dulu, apa yang akan kalian lakukan jika melihat teman kalian tidak punya uang jajan? Membantu. Dengan Misalnya mau kasih dia serang uang. ya. Jadi teman-teman, meminjamkan uang atau memberikan uang kita kepada teman yang tidak punya uang jajan itu termasuk sedekah. Jadi kita nanti saja kasih video tentang sedekah. Kalian suka videonya baik-baik. Nanti habis video itu kalian nanti sudah akan tanyakan pembelajaran apa yang bisa kalian dapat dari video tersebut. Ya. Ibu, berarti kita mau mana nih? Iya, dari tadi yang terlihat cuma pohon. Ya tak ada yang menarik. Hari ini kita akan mengunjungi panti asuhan di kota. Ibu harus menulis tentang kondisi orang mereka. Panti asuhan? Loh, tadi katanya kita mau main ke playground. Pulang dari panti asuhan, kita akan ke playground kok. Mari ibu sebentar ya. Oke. Kami, Ika, ibu mau wawancara sebentar ya. Kalian bisa berkeliling kalau bosan, tapi jangan jauh-jauh. Anak-anak
sedang bermain di halaman belakang. Kalian bisa bermain dengan mereka. Kak Desi akan mengantar kalian. Ayo adik-adik. Kita tidak tahu yang macam ini. Siapa yang mau main bersama? Aku mau. Aku. Langsung saja. 1, 2, 3. Ini kaki aku, ada Mika. Tunggu. Aku sembunyi di mana ya? Oh. Halo, namamu siapa? Aku Rumi. Kamu sedang main apa? Boneka. Ah, kamu suka sekali bermain boneka ya? Iya, lebih suka daripada bermain petak umpet. Iya, soalnya boneka ini hadiah dari ibu. Tapi itu kan sudah rusak dan kotor. Ayo, kamu mau main juga? Mika, kamu di mana sih? Ini sudah mau pulang nih. Ada yang memanggilku. Maaf ya, aku harus pulang sekarang. Iya, selamat jalan. Kamu bilang kemana saja sih? Aku Sepertinya ini area jemuran. semuanya baju anak-anak. Namanya juga kan nanti asuhan anak-anak. Tapi baju-baju itu sudah tidak bagus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Bu Kala. Justru saya yang berterima kasih, Bu Lana. Semoga Allah meridhoi semua usaha kita. Nah, ucapkan salam pada Ibu Kala. Kami pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Mika. Waalaikumsalam. Oh, sepertinya Mika sedang melamun. Tidak apa. Dua botol susu ya, Pak? Maaf, uang kecil saja, Bu. Kembali 10.000. Saya tidak punya kembaliannya. Ya apa? Botol apa saja kembaliannya? Alhamdulillah, ini baik sekali. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Ibu, mengapa ibu tidak menerima uang kembaliannya? Bukankah ibu selalu tegas pada kita untuk tidak boros dalam menggunakan uang? Itu namanya sedekah, Pak. Sedekah? Tapi kenapa ibu cuma sedekah 60.000? Uang ibu kan banyak. Oke, sedekah itu boleh berapa saja dan dalam bentuk apa saja. Uang, makanan, ataupun barang. Dan itu tergantung kemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi sedekah itu tidak harus banyak-banyak. Tergantung kemampuan kita. Kalau punya banyak uang, saja kita boleh sedekahnya banyak juga. Benar sayang, Rasulullah juga bersabda bahwa harta kita tidak akan berkurang walaupun terus-menerus disedekahkan. Maka bukalah pintu rezeki dengan sedekah. Ada kisah menarik dari sahabat Rasulullah, namanya Abu Talhah. Dia super kaya, punya banyak kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang paling dia cintai, yaitu kebun Bairaha. Suatu hari, dia menghadap Rasulullah dan berkata bahwa dia ingin menyerahkan kebun tersebut sebagai wakaf. Mengapa dia menyerahkan kebun yang paling bagus? Bukankah dia punya yang lainnya? Karena Abu Talhah mengamalkan apa yang tertulis dalam Quran. Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna, belum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sehingga jika kita bisa mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk bersedekah, itu sangat luar biasa. Wah, keren sekali. Ibu, boneka ini. Kenapa, Mika? Bonekanya rusak. Tidak ibu. Kita mau kasih ini ke Umi. Lumi? Iya, dia teman baru Dika, tapi asuhan tadi. Iya, bonekanya sudah rusak. Dika kasihan. Dika mau kasih ini buat Umi. Tapi boneka itu kan kesayangan Dika. Tidak apa-apa. Itu karena Dika mau dapat kebijakan yang sempurna. Dika mau sedekah barang yang Dika sayang dan masih bagus ini buat Umi. Kebajikan, bukan kebijakan. Ibu, kami juga mau ikut sedekah. Alhamdulillah. Besok kita antar ya. Dan
Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi pembelajaran yang kita ambil dari video tadi adalah sedekah membawa kita dan sedekah membawa keberkahan bagi kita. Kemudian sedekah tidak akan mengurangi yang bersedekah akan mengurangi harta kita tersebut, akan menambah harta kita. Kemudian bersedekah juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang peduli, ikhlas, dan melatih kita menjadi pribadi yang gemar berbagi terhadap satu sama lain. Oke? Jadi kita masuk di materi sedekah dan hibah. Hadiah itu nanti kita bahas minggu depan. Oke. Jadi sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau pahala di akhirat. Bersedekah berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada pihak lain secara ikhlas dan sukarela dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya atau tanpa kita mengharapkan imbalan dari orang yang telah kita berikan sedekah. Kita hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikannya dengan secara ikhlas. Kemudian dalam bahasa Indonesia, sedekah artinya memberikan suatu pertolongan atau bantuan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya. Orang di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rasul mukafi wajhi ahwika laka sedekah," yang artinya memberikan senyuman kepada saudaramu termasuk sedekah. Jadi teman-teman, bersedekah tidak nanti kita menunggu kaya, tapi bersedekah dengan bisa juga dengan memberikan senyuman. Senyuman kepada orang tua, senyuman kepada guru, senyuman kepada teman-teman, ataupun senyuman kepada orang-orang yang kita jumpai di mana saja. Sudah termasuk sedekah. Oke? Oke, jadi sedekah bisa juga dengan senyum. Terus ada rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi adalah orang yang memiliki harta dan berhak untuk mensalurkannya atau mengedarkannya. Jadi, orang yang memberi sedekah itu adalah benar-benar milik dia sendiri, tidak boleh dari milik orang lain kemudian disedekahkan, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, orang yang diberi adalah orang yang berhak memiliki. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Ustazah, apa hukum memberikan sedekah pada bayi yang masih di dalam perut? Tangan dulu. Jadi, hukum memberi sedekah kepada bayi yang masih dalam perut itu tidak ada karena sedekah harus dimiliki kepada orang yang sudah benar-benar memiliki harta, yang bisa memiliki harta tersebut. Bayi yang masih dalam janin tidak bisa berikan harta secara sah karena sedekah tidak bisa diberikan langsung kepada janin. Namun sedekah bisa diberikan kepada ibunya dan itu tetap bermanfaat untuk si bayi. Jadi sedekah tidak bisa diberikan kepada bayi yang masih dalam kandungan, tetapi diberikan kepada ibunya dan itu insya Allah tetap bermanfaat kepada si bayi yang masih dalam perut. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang diberikan adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh penerima. Jadi ketika kita memberikan sedekah, itu bisa dimanfaatkan oleh si penerima sedekah tersebut. Seperti apa? Seperti uang, seperti pakaian, ataupun makanan. Itu bisa bermanfaat untuk penerima sedekah. Kemudian yang keempat ada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari si pemberi sedekah. Kemudian qabul adalah pernyataan penerimaan dari si penerima barang atau sedekah. Jadi ketika memberi sedekah itu adalah ada ijab dan qabul, pernyataan penerimaan serah terima barang. Dan ada manfaat sedekah. Yang pertama, membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang ketiga, ikut merasakan penderitaan orang lain. Yang keempat, mempererat silaturahmi. Yang kelima, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Oke, kita lanjut masuk di hibah. Hibah adalah memberikan harta dengan segala tukarannya dan segala penyebabnya.
Misalnya seseorang memberikan suatu barang atau harta miliknya kepada keluarga atau orang lain tanpa syarat apa-apa, hanya semata-mata kehendak hatinya yang tulus sebagai karena kasih sayang. Jadi ketika kita memberi riba itu dan ada paksaan dari orang lain, kita harus memberikannya secara ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian riba bisa diberikan kepada orang tua, pada suami, pada istri, pada anak, cucu, teman maupun saudara. Kemudian barang yang bisa dihibahkan yaitu berupa tanah, rumah, dan kendaraan, buku ataupun barang yang bisa dimanfaatkan oleh si penerima hibah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya memberikan harta yang disintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan sadar masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang berhibah itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada tiga macam hukum hibah. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, oke. Hibah menjadi wajib apabila diberikan kepada suami dan anak, karena suami dan anak itu adalah tanggung jawab si suami. Kemudian hibah menjadi haram apabila si pemberi hibah memberikan hibah tersebut tidak ditarik kembali, itu menjadi haram. Jadi ketika kita memberi hibah tidak boleh ditarik kembali karena itu menjadi haram. Kemudian hibah menjadi makruh apabila pemberi hibah itu memberikan hibah dan memberikan hibah, kemudian mengharapkan imbalan yang lebih besar dari si penerima tersebut. Jadi ketika kita memberikan hibah, sebaiknya dilakukan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari si penerima hibah. Kemudian ada rukun dan syarat hibah. Yang pertama, ada orang yang menghibahkan dan orang yang menerima hadiah. Hibah harus orang yang dapat dalam bertindak menurut hukum atau sudah dewasa. Kemudian kedua, ada harta yang dihibahkan. Ada beberapa syarat harta yang dapat dihibahkan, yaitu yang pertama harta sebelumnya milik penghibah. Kemudian harta jelas dan tidak ada. Terakhir harta bermanfaat dan tidak dilarang oleh agama. Yang ketiga ada ijab dan qabul. Pernyataan serah terima barang hibah dianggap sah jika pemberian itu sudah melalui proses serah terima. Jadi seperti sedekah harus ada ijab dan qabul dalam pernyataan serah terima barang. Jadi ketika ada ijab dan qabul, hibah tersebut dianggap tidak sah. Kemudian ada manfaat hibah. Yang pertama, terhindar dari sifat pikir atau dengki. Yang kedua, terbentuk sifat dermawan dalam dirinya. Yang ketiga, dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Yang keempat, tumbuhnya kesadaran bahwa harta itu semata-mata hanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, setelah materi kita pada hari ini, materi hibah dan sedekah. Kalian sudah tahu kan apa itu sedekah dan apa itu hibah? Iya. Artinya apa saja hukumnya, apa saja syarat orang bersedekah, orang yang berhibah. Kemudian selanjutnya kita bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini ada studi kasus yang akan saya kasih untuk kalian. Nanti kalian diskusikan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok dari perwakilan kelompok 1 dan 2 maju masing-masing kelompok di depan dan presentasikan apa itu sedekah, apa itu hibah, dan mana yang termasuk sedekah dan mana yang termasuk hibah. Boleh? Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan dan dana tanpa juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersedekah berarti memberikan sesuatu yang diberi kepada pihak lain secara ikhlas dan sukarela semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Oke,
adalah memberikan harta dengan tidak ada tukaran dan tidak ada penyebab. Hanya seseorang memberikan suatu barang atau harta milik keluarga atau orang lain sampai datang apapun. Ini semata-mata kiranya yang perlu sebagai karena kasih sayang. Nah, selanjutnya untuk bagian studi kasus bagian sedekah itu, yang pertama seorang siswa memberikan buku kepada temannya karena temannya tidak punya, dan yang kedua ada orang yang membantu orang miskin dengan uang. Nah, di sini studi kasus ini yang termasuk juga adalah selain waktu ada siswa memberi hadiah sepatu kepada sahabatnya saat ulang tahun. Baik, demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari atas dulu tambah satu. Oke, silakan duduk. Kelompok 2 sudah? Ya. Oke, mari sini. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada caranya karena mengharapkan sesuatu atau pahala di akhirat. Bersedekah berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki pada pihak lain secara ikhlas dan rela dan senantiasa mengharapkan Allah. Mereka bertujuan mencari pahala Allah dengan mengutamakan orang yang membutuhkan. Sedangkan hibah adalah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada imbalan. Misalnya, seseorang memberikan suatu barang atau harta yang boleh kepada orang lain tanpa ikat. Hanya semata-mata menandakannya yang perlu sebagai contoh hibah adalah seorang siswa memberi karena temannya tidak dan juga yang membantu orang miskin dengan uang. Nita pakai ini, Nita. Dan contoh hibah adalah ada siswa memberi hadiah sepatu kepada sahabatnya saat ulang tahun. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beda plus. Oke, jadi teman-teman, dari hasil diskusi dan presentasi kalian kita bisa simpulkan bahwa sedekah dan hibah adalah pemberian yang sama-sama baik. Sedekah adalah adalah pemberian yang dilakukan secara ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan dan bernilai pahala. Kemudian hibah adalah pemberian yang dilakukan sukarela kepada orang yang masih hidup dan tidak selalu bernilai ibadah. Kemudian sebagai pelajar, semoga kalian bisa menerapkan sedekah dan hibah di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian kalian tidak hanya memahami secara teori, tetapi bisa mempraktekkan langsung di kehidupan sehari-hari kalian. Oke, bisa? Oke. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.